Pada video kali ini kita akan mempelajari salah satu peran data mining, yaitu forecasting. Forecasting yaitu sebuah algoritma yang dimana akan memprediksi data untuk waktu yang akan datang, karena syarat untuk forecasting yaitu harus ada time series atributnya atau tanggal atau waktu ya. Dan untuk atributnya harus numerik, dan nanti label yang akan kita panggil juga berupa numerik, jadi tidak boleh ada nominal. Oke, di sini salah satu cara untuk memprediksi kita menggunakan fungsi windowing ya. Windowing di sini adalah kalau atributnya hanya ada satu atau sedikit karena kurang akurasinya data, maka kita harus membagi partisi terhadap atribut tersebut. Oke, sekarang kita coba import data untuk salah satu contoh dataset yang dimana hanya satu atribut. Kalau banyak atribut kita tidak perlu menggunakan windowing ya. Oke, kita buka. Kita pakai daily min temperatur ya. Ini untuk memprediksi temperatur atau suhu di tanggal tersebut ya. Nah, di sini kita sudah lihat ya, hanya ada dua atribut dan nggak mungkin date ini dijadikan label, pasti yang temperatur ini kita jadikan label karena untuk menghasilkan data outputnya. Oke, kita change rule, kita ubah menjadi label. Ya, sudah hijau, kita next. Kita taruh di data ya. Oke. Oke, ini datanya kurang lebih ada 3650 sampel data. Nah, dari 3650 sampel ini nanti kita akan split data, kita akan bagi untuk dijadikan testing. Nah, biasanya testing itu lebih kecil ya. Kalau split data itu biasanya 70-30 atau 80-20% atau 90-10%. Yang besar itu trainingnya. Oke, kita tarik dulu data setnya ya. Nah, kita panggil fungsi windowing ya, karena untuk membagi atribut ya menjadi beberapa atribut. Karena ini atributnya hanya ada satu, kita bagi. Nah, di sini jangan lupa di parameter windowing kita setting include special attribute ya. Lalu di sini ya kita bagi berapa partisi? Kita bagi 4. Nah, horizon atribut yang akan mau kita tampilkan yaitu temperaturnya. Oke, sudah nggak ada error, kita lanjut split data. Split data ini kita gunakan untuk membagi data testing dan training ya. Biasakan split data ini ya paling standar, kalau nggak 0,2 atau 0,9, 0,1, kita pakai 0,8. Jadi ini data trainingnya 80%, data testingnya 20% ya. Setelah kita sudah bagi partisi ya, kita lanjut ke algoritmanya. Untuk forecasting kita coba salah satu contohnya adalah linear regression. Boleh yang mana saja, yang penting bisa kita pakai untuk rumusnya ya. Nah, untuk menjalankan hasil testing kita butuh apply model ya. Intinya kalau estimasi, forecasting dan klasifikasi pasti ada data testing. Nah, kalau data testingnya tidak ada datasetnya, kita gunakan split data dan tetap akan memanggil apply modelnya untuk menjalankan split data tersebut, data testingnya ya. Ini partisnya ke model ya, ini regressionnya ini model ke model. Nah, kita coba running apakah sukses atau tidak. Di sini sudah terbagi 4 atribut ya, 4 data dan 4 temperatur ya atributnya, jadi bertambah banyak ya.
Kalau windowingnya 3 tidak apa-apa, jadi kita akan membagi jadi 3 tanggal akan jadikan satu. Nah itulah tanggal berikutnya tuh. Di sini contoh tanggal 9 berarti tanggal 10, 11, 12, 13. Tuh, di sini prediksinya nanti kita akan melihat dari 21,5 sampai 0,5 ini jaraknya berapa. Kita lihat tingkat errornya. Nah, untuk melihat keakurasian data kita butuh performance ya. Ini hasil prediksinya. Sekarang kita coba hasil dari suhu ininya berapa seterusnya gitu ya. Oke, kita coba performance. Kita cari sini banyak performance ya, kita pilih yang performance yang biasa saja untuk melihat nilai akurasinya. Nah, tingkat errornya 2,4. Nah, berarti ini hampir akurat ya, karena kalau dia sudah mau mendekati 0 berarti tingkat errornya itu lebih sedikit. Berarti ini jarak tingkat errornya tidak terlalu besar errornya. Kalau ingin melihat datanya kita tarik example setnya. Kita coba running. Nah, kita lihat visualisasinya. Di sini akan melihat ya. Di sini kita panggil horizon dan prediksinya. Jadi kita akan membandingkan antara temperatur yang sudah terjadi sama hasil prediksinya. Ya. Ini kalau biru itu hasil temperaturnya, prediksinya berwarna hijau. Ya. Di sini jadi kita bisa melihat hasil prediksi dari tanggal tersebut seharusnya seperti ini ya. Rata-rata memang hampir benar, hampir mendekati. Nah, berarti kalau nanti kita mau prediksi yang akan datang, ya kita tinggal lihat contoh dari dataset yang sudah ada. Jadi kemungkinan seperti itu. Ya. Untuk rumusnya kita bisa melihat ya. Jadi untuk errornya ya 2,491, square errornya 6,205. Di sini bisa kita lihat. Jadi tidak terlalu besar tingkat errornya. Oke, itulah contoh untuk fungsi windowing yang kita gunakan di dalam forecasting. Kita jangan lupa kita simpan dulu hasilnya di proses ya. Kita kasih nama latihan forecast windowing. Oke. Nah, di sini kita coba akan melihat apakah data sudah masuk atau belum. Nah, ini sudah ada. Ya, hasil ini bisa kita copy ya, kita bisa klik kanan, nanti show in file browser, kita pilih yes. Nah, dia akan menampilkan rapid miner yang kita sudah praktekkan ya di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita mau coba di komputer lain tanpa harus mengulang, yang penting sudah terinstall rapid minernya, kita tinggal tarik hasilnya ke RMP ini. Oke, demikian untuk video kali ini. Kalau bisa mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.